Awas, jangan salah paham. Hadir di tempat sholat bukan untuk ikut sholat, tapi sebagai syiar. Pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah menyuruh para wanita itu juga hadir di tempat sholat? Itu sekaligus menjadi jawaban pertanyaannya muncul, di mana Rasulullah sholat id. Nah, di mana Rasulullah sholat id? Bukan berarti nggak boleh nanti. Kita lihat, kalau Rasulullah mengerjakan sholat id di dalam masjid, Rasul tidak akan memerintahkan para wanita yang uzur datang, karena memang tidak boleh wanita laki-laki yang sedang uzur itu berlama-lama di dalam masjid. Lalu di mana Rasul sholat? Rasulullah ketika sholat id keluar dari Masjid Nabawi, cari tempat sendiri di satu tempat yang disebut dengan musola. Musola itu maknanya bukan kita kayak kita. Musola maknanya tanah lapang, tanah yang luas. Bukan lapangan juga maknanya, hati-hati jangan salah. Tanah yang lapang, tanah yang luas. Pertanyaan kedua muncul, kita analisa. Bukankah halaman Masjid Nabawi sangat luas? Luas betul Pak Bu yang udah ke sana? Sekarang saja sangat luas, apalagi zaman dulu ketika belum ada bangunan. Tapi ternyata Rasulullah tidak melakukan sholatnya di halaman. Karena kalau kita kaitkan dengan kaidah fikih nanti masih kena. Menurut mayoritas ulama, halaman itu masih masuk bagian masjid. Maka pertanyaannya, apakah sah orang sholat di halaman tidak gabung dalam masjid? Sah, masjid bagian dari halaman, halaman bagian dari masjid. Rasul ternyata keluar meninggalkan Masjid Nabawi. Yang sholat di Masjid Nabawi itu Pak Bu pahalanya sangat besar. Berapa pahalanya satu kali sholat? Kata Rasul, sholatu fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini, kata Rasul, Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu. Sholat di masjidku ini, kata Rasul, lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi Rasul sholat idnya tidak di Masjid Nabawi. Nah ini Pak Bu, bukan nggak boleh. Terus gimana? Tat, boleh nggak sholat di masjid? Boleh, silakan. Tapi kalau kita mau lebih afdol lagi, kita keluar dari masjid khusus untuk Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa? Mencontoh Rasulullah. Ini mencontoh Rasulullah. Tapi bukan berarti nggak boleh, jangan sampai nanti salah. Kata Pak Mustaqim nggak boleh sholat id di masjid. Nah hati-hati ya, salah dalam memahami penjelasan. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul sangat anjurkan sholat id, maka sebisa mungkin Pak Bu kita upayakan Idul Fitri atau Idul Adha kita sholat, walaupun hukumnya sunnah. Tapi Rasul sangat menganjurkan. Bahkan orang yang sholat id kalau terjadi hari itu Idul Fitri atau Idul Adha bareng dengan hari Jumat, secara hukum gugur kewajiban sholat Jumat kita. Ini, jadi kalau ada kok hari Jumat ada laki-laki kok nggak ke masjid, ya nggak usah kita apa itu, nggak apa-apa. Tapi tetap kita mengadakan sholat Jumat. Tetap kita adakan sholat Jumat. Masalah kok ada yang dia tidak datang, secara hukum nggak ada masalah kalau paginya sudah sholat id. Itu berarti id sangat penting. Kenapa? Yang fardu saja bisa digugurkan dengan itu. Ini amalan sunnah yang ketiga yang ada khusus di bulan Zulhijjah. Yang keempat, hadirin dirahmati Allah, amalan yang keempat yang ada di bulan Zulhijjah itu adalah menunaikan ibadah haji dan umroh.
Ini amalan yang keempat, amalan yang nggak bisa ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk Pak Bu? Nggak bisa dadak, nggak bisa tiba-tiba. Perlu persiapan, perlu modal. Kalau kayak zaman dulu enak, pengen haji tahun ini, daftar tahun ini berangkat. Sekarang nggak bisa. Yang bisa kayak gitu, yang duitnya tebel, 250 juta langsung berangkat Bu. Jadi kalau kita pengen berangkat tahun ini, tahun besok nih, ini udah nggak bisa. Tahun 2023 berangkat, daftar 2023, berangkat 2023. Berapa bayarnya? 250 juta. Disebut dengan haji plus plus. Bahasa hajinya haji furoda. Haji furoda. Itu yang bisa, dan itu waktunya tidak selama haji biasa. Ini, maka ketika ini perlu persiapan, ya kita persiapkan. Apa? Daftar dulu. Ya, ini Bapak Ibu udah mulai pada galau. Tat, yang umur 65 itu sampai kapan nggak boleh? Allahu a'lam bishawab. Ya, kemarin pagi saya ngisi suruk, ada yang nanya jamaah, dia udah galau, kenapa udah daftar, udah waktu tunggunya lama, umurnya sudah di atas 65 tahun. Saya bilang ditunggu saja Mbah, siapa tahu aturan itu berubah. Ya, aturan itu berubah. Karena untuk aturan umroh tidak ada aturan umur 65 tahun, nggak bisa, nggak ada. Kemarin saya berangkat ada 3 jamaah saya itu, satu umur 72 tahun, satu umur 75 tahun, satu umur 78 tahun. Bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan aturan haji 65 tahun itu juga tidak lama. Bapak Ibu yang sudah daftar umurnya udah lebih, segera bisa berangkat. Nah, ini yang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu ini ibadah yang harus kita persiapkan. Maka selalu saya mengatakan apa? Ibarat kita ini jari kita 5, rukun Islam kan 5, ibarat jari ini kita belum lengkap. Belum lengkap, megang HP saja kalau satu jari kita nggak ada, ya nggak penak Bu, nggak penak megangnya itu, nggak sempurna. Nah, untungnya Rasul mengatakan, Allah mengatakan orang yang haji itu manis tato'a ilaihi sabilah, bagi yang mampu. Tapi oke, saya merasa nggak mampu untuk haji loh ya. Kalau haji merasa nggak mampu, tapi kalau untuk yang lain mampu. Aku ini orang mampu, tapi besok beli Avanza harga 200 juta. Tawarin tanah pekarangan sampingnya, nggak nawar-nawar langsung bayari. Nggak mampu untuk haji, untuk yang lain mampu. Monggo kita evaluasi, kita termasuk nggak yang kayak gitu. Karena dirahmati Allah, kalau sudah mampu nggak haji atau tidak datang ke Baitullah, kita sudah kena dosa. Sudah kena dosa. Nah ini. Nah oleh karena itu dirahmati Allah, mari ini kita persiapkan haji atau umroh dipersiapkan. Jamaah yang nanya itu, Tat, kalau memang itu aturannya begitu, saya tarik aja dana saya ikut umroh. Oh, kalau saya hanya mementingkan sepenting untuk jamaah, saya kompori jadi itu, wis Pak tarik wae umroh dengan saya. Tapi saya nggak mau begitu. Saya katakan ditunggu saja Mbah, jangan ditarik dananya. Kalau jenengan ada dana lain, mari kalau mau umroh. Yang penting itu jangan ditarik. Kalau ada dana lain, umroh dulu, nggak masalah. Nah, karena kemarin rata-rata jamaah saya itu ada yang memang belum haji karena merasa sudah nggak mungkin, umurnya udah tua, umroh. Ada yang sudah daftar haji karena nunggunya lama, umroh dulu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu di sini juga ada yang sudah daftar haji, masih lama nunggunya, nggak ada salahnya berangkat dulu ke tanah suci. Kemarin saya sampaikan di 13A itu ada jamaah mau haji. Dari hadirin kurang lebih 300-an Pak Bu. Saya tanya, Pak, Bu, nyuwun ngapunten, sing empun haji enten mboten separuhe. Tak suruh angkat tangan itu bisa dihitung dengan jari. Padahal yang datang, mohon maaf, saya lihat yo jonggowane mobil. Bawaannya mobil bagus-bagus. Saya tanya, belum ini udah daftar atau belum? Ternyata banyak juga yang belum daftar.
Nah, hati-hati kita, bab ini nggak bisa main-main. Mari yang sudah daftar ditunggu sabar, kalau ada rezeki kita berangkat dulu Pak Bu. Kita kunjungi tanah suci dengan apa? Umroh. Apa dalilnya? Ada yang mengatakan kalau belum haji nggak boleh umroh. Dalilnya ngarang, nggak ada. Rasulullah itu 3 kali umroh baru berangkat haji. Pertanyaannya, Rasul bisa nggak langsung haji? Ya bisa. Tapi ternyata Rasulullah 3 kali umroh baru setelah itu berangkat haji. Nah, ini yang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu ini ibadah yang hanya ada di bulan Dzulhijjah. Dipersiapkan, silakan. Kalau sudah ada daftar, sambil nunggu ada rezeki kita berangkat umroh, kunjungi tanah suci. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang berkenan bareng saya boleh, monggo Pak Bu. Kemarin saya barusan berangkat, insya Allah nanti di bulan September saya berangkat lagi membawa jamaah umroh. Nah, dari sekarang udah kita woro-woro, yang mau bareng saya monggo daftar dulu, kita proses paspor dan sebagainya, pemberangkatan di bulan September. Insya Allah dengan saya yang awal langsung dari berangkat, dari manasik di sini sampai pulang. Nah, ini barangkali kalau jamaah kita di sini ada, monggo bisa nanti lewat Pak Diro atau Pak Ahmad. Yang terakhir Pak Bu, amalan khusus di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Nah, monggo masih ada 2 bulan ke depan kurang lebih yang belum berencana segera dipersiapkan. Kenapa Pak Bu? Menyembelih kurban ini ibadah spesial. Kenapa spesial? Allah kalau ngomong syukur itu nggak pernah dirinci. Allah itu biasanya ngomong, hai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Allah ngomongnya umum, hanya ngomong ngingetin nikmat. Jangan kamu lalai, jika kamu kufur aku azab. Kalau kamu syukur aku tambah nikmat, kata Allah. Sampai Allah sindir kita 32 atau 33 kali Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Diulang-ulang Bu. Allah nggak ngomong cara syukurnya gimana, tapi ketika berbicara dalam ayat yang lain Allah katakan inna a'tainakal kausar. Allah kabarkan kita diilingki, kami sudah berikan nikmat yang banyak sama kamu, maka cara syukurnya Allah katakan 2. 1, dirikan sholat, yang kedua berkorbanlah. Seolah Allah ingin ngomong gini Bu, kalau bahasa kita bahasa gampangnya, kalau kamu mau syukur sama aku, buktikan syukurmu. Caranya sholat, korban. Nah, ini Allah minta real, bukti yang nyata. Ini Pak Bu, silakan kita rencanakan tiap tahun. Allah hanya minta 1 bukti syukur kita, korban selain sholat. Jangan sampai nanti Allah katakan inna wala in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kamu kufur, orang yang ada rezeki, ada uang, mampu korban, dia tidak korban, masuk kategori kufur nikmat. Allah janji inna adzabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini Pak Bu, mari ayo kita ramekan masjid kita, yang belum daftar korban. Insya Allah ini akan kita perdalam bab yang terakhir ini, amalan di bulan Dzulhijjah, pada pertemuan bulan depan. Mudah-mudahan bulan depan kita belum ketemu Pak ya, masih ada 1 pertemuan ya. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan, tidak ada halangan, kita akan bahas materi tentang bab kurban. Bagaimana keutamaan kurban, bagaimana kaifiat ibadah kurban, bagaimana syarat-syarat binatang-binatang yang kita korbankan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan, karena waktu sudah masuk waktu Isya, tidak kita buka tanya jawab. Nah, itu saya kira tentu dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.